dia pergi ke dukun untuk memberikan penyakit dalam, atau bahasa kampungnya yaitu semacam teluh. Akan tetapi bibi saya malah sering kerasukan jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Enggi Wijaya. Kali ini saya akan menceritakan saudara saya yang sudah berkeluarga tiba-tiba kena penyakit aneh akibat suaminya kerja di bagian bendahara, sehingga ada orang yang sirik dan ingin mengkudetanya. Tapi di sini ada keganjalan, yang ingin dikudeta itu suaminya. Kenapa yang kena penyakit istrinya? Untuk itu, simak ceritanya dari awal sampai akhir. Suatu hari, bibi saya ini sudah berkeluarga, dikaruniai 2 anak. Dua-duanya cewek, yang satu baru masuk sekolah kelas 1 SD, dan yang satu lagi masih kecil, sekitar umur 1 tahun. Kemudian suaminya itu kerja di Pasar Riau bagian bendahara. Jadi kerjanya itu setiap lapak di Pasar Riau itu akan dikenakan pajak oleh pemilik setempat. Dan suami bibi saya posisinya itu sebagai bendahara. Di dalam pekerjaannya ada beberapa bagian. Yang teratas itu sebagai manajer, dan yang paling bawah itu saya namanya kurang tahu. Yang jelas yang suka mintain pajak di setiap lapak. Orang yang sirik terhadap suaminya adalah orang yang posisinya bagian bawah. Orang ini sudah lama bekerja tapi tidak pernah naik pangkat. Sedangkan suami bibi saya ini belum lama bekerja langsung naik pangkat dan dipercaya sebagai bendahara. Dikarenakan kerjanya yang giat dan jujur. Itulah sebabnya mudah naik pangkat jika kita kerjanya serius. Setelah beberapa bulan bekerja sebagai bendahara, ternyata tidak selamanya manis. Ada saja cobaan-cobaan yang tidak diketahui oleh kita. Salah satunya ada orang yang sirik dan ingin mengkudetanya dengan cara yang tidak lazim, yaitu dia pergi ke dukun untuk memberikan penyakit dalam, atau bahasa kampungnya yaitu semacam teluh. Setelah orang itu berusaha untuk memberikan penyakit kepada suami bibi saya, ternyata suaminya bibi saya itu dia sudah siap siaga terhadap tubuhnya, dan kini dia sudah memiliki kekebalan dalam tubuh. Artinya tidak mempan lagi dikasih sebuah penyakit. Akibat kegagalannya orang yang sirik tadi, dia merasa kesal dan jengkel karena tidak bisa memberikan penyakit terhadap suami bibi saya. Akhirnya dia meluapkan kejengkelan dengan memberikan penyakit terhadap bibi saya, yang dimana suaminya ini sebagai bendahara. Dukun yang didatangi oleh manusia yang sirik tadi berhasil memberikan penyakit terhadap bibi saya. Jenis penyakitnya saya kurang tahu. Yang anehnya lagi, bibi saya tidak merasakan sakit. Malah yang sakit itu anak yang paling kecil, umur 1 tahun. Akan tetapi bibi saya malah sering kerasukan jin. Dan ditambah lagi anak yang paling kecil sering sakit. Sakitnya itu sakit panas yang berhari-hari tidak kunjung sembuh. Sudah beberapa kali dibawa ke dokter anak, ke rumah sakit, ke puskesmas, hasilnya tidak ada perubahan. Dengan kejadian itu,
Akhirnya bibi saya dan suaminya mulai curiga ada yang tidak beres dengan semua ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk datang kepada orang yang pintar, yaitu kepada guru spiritual saya. Setelah datang kepada guru saya, ternyata benar ada yang tidak beres. Di dalam tubuh bibi saya ada sebuah benda. Saya gak tahu bendanya benda apa. Benda itu terletak di bagian payudara. Dan akhirnya, kenapa anak yang paling kecil tadi sakit panasnya gak berhenti-berhenti? Karena telah meminum ASI ibunya yang mengakibatkan anaknya itu sakit panas terus-menerus. Setelah anaknya berhenti minum ASI ibunya, sakit panasnya mulai turun sampai anaknya sembuh dan pulih kembali. Nah, setelah anaknya sembuh, hanya tinggal bibi saya gimana caranya bisa menghilangkan benda aneh di payudara tersebut, dan sekaligus mengusir jin di dalam tubuh. Karena akhir-akhir ini bibi saya sering kerasukan jin. Setelah diobati oleh guru saya, mulai sedikit membaik. Tetapi keesokan harinya kambuh lagi dan terus kerasukan jin kembali. Dan benda aneh itu pun tetap tidak hilang. Kemudian datang lagi kepada guru saya, dan penyakitnya pun hilang. Tetapi setelah beberapa jam atau sekitar setengah hari, penyakit itu timbul kembali, dan bibi saya pun tidak lama kemudian kerasukan jin kembali. Setelah keadaannya membaik, tiba-tiba di pertengahan malam, bibi saya kerasukan jin yang amat sangat aneh jinnya. Jadi pada saat bibi saya sedang sakit, bibi saya ini tinggal di rumah karena rumah saya satu kampung dengan guru saya. Artinya mudah untuk mengobati ketika bibi saya kambuh kembali. Ketika bibi saya kerasukan jin yang aneh pada pertengahan malam, dengan sigap saya langsung ke rumah guru spiritual saya untuk memberi kabar. Akhirnya dengan saya mengetok-ketok pintu, tidak lama kemudian guru saya terbangun dari tidurnya dan bergegas langsung ke rumah saya. Setelah sampai di rumah saya, guru saya memerintahkan kepada saya untuk mengambil air 1 gelas. Kemudian saya disuruh membaca Yasin Fadilah, dan guru saya membacakan wiridan. Setelah selesai, airnya langsung diminumkan kepada bibi saya. Setelah air itu diminum, dapat beberapa saat, keadaan mulai membaik kembali. Tetapi dengan tiba-tiba bibi saya kerasukan jin kembali. Dengan keadaan itu, guru saya mulai kesal karena ada yang lebih gak beres lagi. Ternyata bibi saya sedang diguna-guna oleh dukun tadi, yang dimana dukun ini didatangi oleh orang yang sirik. Terus kemudian orang yang sirik tadi itu memerintahkan dukun itu untuk memberikan penyakit kepada istri atau bibi dari suami yang bekerja sebagai bendahara. Akhirnya guru saya pun melakukan wirid selama 1 jam lebih. Mungkin dari jam 2 malam pada saat itu sampai jam 3:30, hampir mau subuh. Dan ternyata ketika guru saya membaca wirid, guru saya
dalam keadaan sedang fight atau bertarung dengan dukun tadi. Dan ternyata guru saya menggunakan jurus andalannya, yaitu Hizib Nasor. Yang saya tahu, Hizib Nasor itu yang dibacakan adalah selawat Nurbuat. Dengan jurus Hizib Nasor tersebut, dukun itu terjongkeng dan mengalami muntah darah. Dengan keadaan fight jarak jauh, ketika dukun itu kalah dan muntah darahnya itu melalui bibi saya, persis di depan mata saya. Setelah bibi saya muntah darah, langsung bibi saya sadarkan diri dan keadaan pun mulai membaik. Jadi benalu dari semua ini adalah teman kerja suami bibi saya, yang dimana dia itu merasa iri hati terhadap suami bibi saya, dikarenakan dia tidak pernah naik pangkat selama bekerja. Tapi berbeda dengan suami bibi saya yang baru bekerja langsung naik pangkat, dikarenakan dia jujur dan penuh semangat kerjanya, sehingga dipercaya sebagai bendahara. Hikmah dari kejadian ini adalah hilangkan sifat iri hati terhadap sesama manusia, karena sifat tersebut paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, tetap bersyukur, karena dinamika hidup tidak akan selamanya di bawah dan tidak akan selamanya di atas, karena roda kehidupan terus berputar. Baik teman-teman semuanya, semoga cerita kisah nyata ini bermanfaat dan menjadikan renungan khususnya terhadap diri kita sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.